penilaian yang kita lakukan sendiri di Kanwil juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, mulai dari proses pengajuan, ketepatan waktu penyaluran dan kelengkapan dokumen, serta keterbukaan data dan informasi output yang ingin dicapai. Yang kedua, karena memang diarahkan juga dana desa itu untuk program PEN, nah kita juga menilai dari sisi pemanfaatan untuk bantuan langsung kepada masyarakat dan padat karya tunainya, apakah dijalankan atau tidak, termasuk yang earmark ke 8% untuk yang tahun 2021. Jadi kriterianya itu cukup ketat dan detail ya, karena kalau saya nanti sebutkan satu persatu dari detailnya itu kan sulit tuh, nggak hafal juga. Di samping itu ya kita juga berupaya mendorong ya untuk kabupaten-kabupaten yang lain agar memonitor betul-betul pengelolaan dana desanya, karena ada beberapa kabupaten yang jumlah desanya nggak sebanyak dan sebesar Bone ya. Nah, ini menjadi satu yang luar biasa, dengan desa yang begitu besar tata kelola penyalurannya itu bisa berkinerja baik. Pertama, ini kerja keras dari kepala desa sendiri ditambah dengan kami di instansi atas melakukan pembinaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tekanan-tekanan dan masukan-masukan dari Pak Kanwil agar pengelolaan ini sesuai dengan sasaran dan tepat waktu, dan alhamdulillah bisa kami wujudkan itu. Karena memang kita tahu Bone ini kan paling banyak desanya di Sulawesi Selatan, 328 dibandingkan daerah-daerah lain yang 100 sekian. Tentu sangat susah mengkoordinirnya dan membinanya, tetapi alhamdulillah berkat sinergitas semuanya bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi ya, karena kita sudah mencanangkan hari ini kerjasama antara Kanwil Perbendaharaan dengan pemerintah Kabupaten Bone. Tantangan yang sama ini dihadapi seperti apa? Ya terutama SDM dari aparat desa yang kita tahu sendiri kan kalau di desa. Nah, tetapi dalam kurun waktu semenjak ada dana desa, itu setiap tahun ada pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh semua instansi, termasuk daerah kabupaten daerah